Selamat datang kepada PUN 2024. Lama nungguin ya? Pada makan siang loh. Puasa. Oh, puasa. PJ Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan menghadiri sekaligus membuka langsung Bazar Hewan Kurban Kabupaten Tanggamus tahun 2024, 1445 Hijriah. Lapangan Pekon Campang, Kecamatan Gisting. Hadir juga dalam kegiatan para Forkopimda, staf ahli, para asisten, para kepala OPD, para camat, pimpinan BUMN, BUMT dan perusahaan, Kepala Pekon sekecamatan Gisting, Ketua Asponak, Ketua Laskar Ngarit Rojo Koyo, para tokoh masyarakat serta para pelaku usaha peternakan dan UMKM sekabupaten Tanggamus. Tema kegiatannya yaitu, melalui Bazar Hewan Kurban dapat meningkatkan perekonomian dari subsektor peternakan. PJ Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan dalam sambutannya, salah satu upaya pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan motivasi para pelaku usaha peternakan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Tanggamus yaitu melalui kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu Bazar Hewan Kurban. Saya menilai penyelenggaraan Bazar Hewan Kurban tahun 2024 ini mempunyai momentum yang sangat tepat dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Adha 1445 Haji, tentunya permintaan akan hewan kurban akan meningkat. Semua ini adalah sebagai upaya promosi kita dalam meningkatkan nilai jual ternak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan peternak itu sendiri. Momen ini memang ditunggu oleh para peternak sapi, kambing maupun kerbau untuk menjual ternaknya dengan harga terbaik. Berkaitan dengan Bazar Hewan Kurban ini sepenuhnya saya menyambut gembira atas terselenggaranya acara ini, dan berharap kegiatan seperti ini dapat berlanjut pada tahun-tahun yang akan datang dan semoga kegiatan ini dapat memotivasi peternak dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan ternak dalam mengembangkan potensi lokal secara mandiri. Melalui bazar ini diharapkan dapat menjadi media yang dapat mempertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung baik yang berasal dari Kabupaten Tanggamus maupun luar kabupaten. Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu penghasil ternak kambing terbesar di Provinsi Lampung. Stok hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Tanggamus adalah kambing sebanyak 21.236 ekor, domba sebanyak 881 ekor. Sapi sebanyak 702 ekor dan kerbau sebanyak 226 ekor. Pemerintah Kabupaten Tanggamus juga memberikan bantuan ternak sapi untuk hewan kurban serta bantuan obat dan vaksin. Semoga tahun depan di Kabupaten Tanggamus akan adanya pasar ternak. Ketua Asosiasi Kelompok Peternak Tanggamus, Asponak, Rintoko dalam laporannya, Bazar Hewan Kurban hari ini yaitu dari 14 peserta, pedagang yang terdiri dari 144 ekor kambing dan 2 ekor sapi. Alhamdulillah sudah terjual 63 ekor kambing. Semoga semua hewan kurban yang ada di bazar hari ini dapat secepatnya terjual semua. Harapan kami dan seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus semoga kedepannya di Kabupaten Tanggamus ini adanya pasar ternak, agar dapat memudahkan para peternak dalam menjual hasil ternaknya. Selain dari peternakan, kami dari Asponak juga mempunyai produk unggulan lainnya yaitu pupuk organik yang dikelola oleh Koperasi Saburai Mandiri dan telah diuji langsung di laboratorium yang hasil dan manfaat pupuknya cukup baik untuk tanaman dan tumbuhan. Berapa? Stok kita banyak nggak? Banyak lah. Oh, Hari ini Pak, nanti 140 sapi. bazarnya apa makna bazar? Unggulnya Pak, lebih murah. Bisa lebih murah, lebih murah. Banyak kalau PD dia kurban. Ada di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bazar Hewan Kurban Kabupaten Tanggamus tahun 2024 yang dimana diharapkan melalui Bazar Hewan Kurban ini dapat meningkatkan perekonomian dari subsektor peternakan. Baik Bapak Ibu, untuk pengawali acara ini marilah bersama kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi bahwa kami mengemban amanah-Mu. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi dan teamwork yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas guna mengantarkan Kabupaten Tanggamus menuju kejayaan. Berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan keselamatan. Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa ya Hafiz, pertautkan tali kasih di antara kami sehingga dapat mencikapi perbedaan dengan indah, dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, dan persatuan. Terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan Bazar Ternak pada hari ini, tanggal 3 Juni tahun 2024 di Lapangan Campang, Kecamatan Gisti. Semoga kehadiran kita pada hari ini tercatat sebagai ibadah dalam bersilaturahmi, dengan harapan kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan kita semua disehatkan rezekinya. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, hatur maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan kami terdapat kekurangan di sana sini dan kurang layak serta kurang nyaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bazar kali ini mengambil tema melalui bazar hewan kurban dapat meningkatkan perekonomian dari subsektor peternakan. Tanggamus adalah salah satu lumbung ternak yang ada di Lampung. Kambing Tanggamus bisa dibilang primadona karena kambing Tanggamus terjual sampai luar daerah, hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Dan menjelang Idul Adha ini sampai kambing yang keluar dari Tanggamus sudah mencapai 4.000 ekor. Dan pada hari ini kita hadirkan di acara bazar kurban ini ada 144 ekor kambing, 2 ekor sapi dari 14 peserta atau pedagang ternak dan kelompok ternak. Dan alhamdulillah pada sampai siang ini sudah terjual, sudah ada 63 ekor yang terjual dari tadi pagi. Dan alhamdulillah harga terendah 2.500.000 dan tertinggi harga 7.500.000. Serta hari ini kami datangkan maskot-maskot kandang, dari diantaranya ada dari Banopati yang harganya cukup lumayan, yaitu kisaran 55 juta. Dan itu ada kambing dari Ngatemin, Bapak Ngatemin Farm, kambing Senduro, harganya mencapai 40 juta. Fasilitasi agar pupuk organik kami bisa terjual dan mendapatkan semoga kita semua selalu dimudahkan dalam segala usahanya. sedang menyerahkan bantuan hewan kurban kepada Pekon Lokus Pati secara simbolis. Oh, bulog. Iya. Yang ini kakon mana nih? Tanjungan Om. Tanjungan Om, Bapak. Seperti. Ya, siap. Pak ya, untuk masyarakat ya. Izin Pak. Iya, hari kurban ini bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak. Izin Pak. Ini Pak Kakon. Oh? Nantian. Penanti itu tempat mana? Pulau Panggung. Oh, Pulau Panggung. Sudah fair. Biasa. Bang. Izin Pak Bupati. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk selanjutnya bisa sesi foto bersama.
2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Lampung Berjaya, mohon izin kepalkan tangannya. 1, 2, 3. Tanggamus, mohon izin Bapak. 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada penjabat. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Yang saya hormati Kapolres Tanggamus yang diwakili oleh Wakapolsek Talang Padang, Bapak Ibtu Hamdan. Juga hadir di sini para staf ahli, para asisten jajaran pemerintah Kabupaten Tanggamus. Ada Pak Asisten 2, Asisten 3, Ketua Asponak Tanggamus, Bapak Rintoko, Ketua Abdesi Kabupaten Tanggamus, para masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, para pemuda, teman-teman pers yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja dan puji Allah SWT atas segala limpahan rahmat barakah hidayahnya, atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam. Di siang hari ini kita bisa bertemu di acara Bazar Hewan Kurban Kabupaten Tanggamus tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Teriring salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Asponak Tanggamus Pak Rintoko. Adapun apa yang menjadi maksud dan tujuan acara sore hari ini. Acara sore hari ini acaranya cukup meriah ya. Ini tadi saya pikir ada konser, tadi ada speakernya ya. Ada konser dangdutan, kok ada ternaknya, apa ini model khusus di Tanggamus? Ya, saya pikir ini acara dangdutan atau acara kampanye, tapi tidak, ini acara bazar kurban yang memang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus ya. Acara ini sangat bagus sekali. Mungkin ini yang pertama di Provinsi Lampung ya. Yang pertama di Provinsi Lampung, dan ini menjadi embrio, jadi entitas, jadi awal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Tanggamus. Ya, jadi terima kasih. Saya lihat tadi ada dari BSIP ya, dari BSIP Kementan. Tadi hadir ya, Ibu ya. Terima kasih kehadirannya. Pada masyarakat peternak, terima kasih atas partisipasinya. Semua masyarakat, apa yang kita bisa harapkan, bazar kurban ini nanti awalnya bazar, dia menjadi pasar ya. Dari bazar menjadi pasar. Apa yang menjadi maksud tujuan daripada acara ini tidak terlepas kita menyikapi bahwa Tanggamus ekonominya adalah ditunjang dari pertanian. Kalau lihat dari struktur PDRB-nya, yang menjadi dominasi pendapatan ekonomi adalah pertanian. Kurang lebih ada 38% itu di pertanian. Dalam pertanian itu di situ ada tanaman pangan, ada perkebunan, ada perikanan, ada peternakan. Peternakan menjadi bagian daripada ekonomi Tanggamus. Akan kita petakan dulu bagaimana peternakan ini menjadi struktur ekonomi di Tanggamus. Itu namanya identifikasi. Terus apa yang menjadi permasalahan di peternakan dan apa yang menjadi potensi dan peluangnya. Ini penting. Ketika kita ingin membangun di sektor ternak itu harus kita pelajari. Ternak apa? Katakanlah unggas, kambing, dan sapi serta kerbau. Ini yang menjadi kekuatan Tanggamus terhadap kabupaten lainnya. Bagaimana dari sisi perencanaan ketika di Tanggamus ada dinas, nomenklaturnya dinas perkebunan dan peternakan. Ini wakil pemerintah.
bagaimana saya apresiasi ada ASPONA, Asosiasi Kelompok Peternak, ada masyarakat peternak. Ya, ketika dibutuhkan waktu proses dari benih sampai dia layak untuk dipasarkan. Untuk kambing itu berapa tahun? Jadi sebelum melakukan sesuatu Bapak Ibu sekalian, kita bicara dulu perencanaan ternak. Karena ternak ini perlu waktu, butuh waktu. Orang bilang butuh analisis usaha tani atau analisis usaha ternak. Ya Bu ya, dari BSIP ya. Jadi bagaimana dianalisis? Kalau dalam catatan data, setiap individu per kapita itu 2,3 ya Pak ya. Untuk Lampung, setiap per kapita, setiap orang itu butuh 2,3 kg konsumsi daging per tahun. Nasional membutuhkan 2,6 kg per kapita per tahun konsumsi daging. Artinya dapat dibaca orang Lampung tuh masih di bawah nasional konsumsi dagingnya. Di satu sisi daging itu memiliki protein yang tinggi. Kenapa orang Lampung masih di bawah nasional konsumsi dagingnya? Bisa jadi orang Lampung lebih cenderung makan ikan. Tetapi bagaimana mendorong bahwa orang Lampung dapat meningkat kebutuhan dagingnya di samping kebutuhan nasional. Ini yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Selanjutnya, lihat posisi Lampung. Lampung itu pengekspor nomor 5 nasional ternak. Ini sangat penting, ini sangat strategis. Kalau dipetakan di Sumatera, Bapak Ibu sekalian, ya, di Sumatera itu di samping Sumatera Utara ada Lampung, kalau tidak salah datanya begitu. Ya Pak Arya, di samping Sumatera itu ada Lampung ya. Jadi bagaimana Lampung itu nanti bisa mengekspor terhadap Bangka Belitung, yang notabene ekspor itu dilakukan oleh Lampung Tengah. Pertanyaannya, Lampung Tengah itu dari Lampung Tengah atau dari Tanggamus? Nah ini yang akan dipelajari kemarin terhadap supply chains-nya, rantai pasoknya. Nah ini hal-hal yang menjadi perhatian dari perencanaan pemerintah, bagaimana menyikapi tingginya permintaan kebutuhan ternak. Selanjutnya, apa yang menjadi permasalahan bagi masyarakat dan peternak adalah pakan. Nah ini menjadi penting, bagaimana nanti ada BSIP dari Kementan, ada lembaga riset dari Unila, dari Polinela, ya, yang bisa mengawal, memberikan bantuan bahwa ternak di Tanggamus memang didampingi oleh perguruan tinggi, sehingga bisa meningkatkan produktivitasnya, bisa meningkatkan keuntungannya bagi para peternak. Nah, hal-hal ini memang tidak terlepas terkait dengan perencanaan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana tadi analisis usaha tadi ini bisa diperhitungkan secara matang dan ternak di Tanggamus memang didampingi oleh perguruan tinggi, sehingga bisa meningkatkan produktivitasnya, bisa meningkatkan keuntungannya bagi para peternak. Nah, hal-hal ini memang tidak terlepas terkait dengan perencanaan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana tadi analisis usaha tadi ini bisa diperhitungkan secara matang dan jeli, sehingga petani yang memiliki usaha ternak itu dapat memiliki keuntungan sebesar-besarnya. Ini yang akan dihitung. Tolong dilihat berapa posisi nilai tukar petani dari subsektor ternak. Insya Allah di atas 100. Kalau nilai tukar petani itu di atas 100, ini sudah menggambarkan bahwa usaha ternak di Tanggamus itu sudah mencerminkan terhadap kesejahteraan petaninya, yaitu di petani ternak. Melalui GGT sudah melakukan
yang memiliki nilai konsentrat, ada silasenya, sehingga setiap malam itu bisa diperoleh kenaikan penambahan daging. Bagaimana ada ide dari pemerintah dan perguruan tinggi untuk ternak kambing, ya, kurban, baik melalui ternak kambing ataupun sapi. Nah, ini yang harus menjadi bagian dari perencanaan oleh pemerintah Tanggamus. Ketika dalam 1 tahun itu terjadi peningkatan demand itu pada Idul Adha. Di samping itu selama setahun itu apalagi yang menjadi permintaan? Restoran, catering, ini harus dipetakan. Suara kesejahteraan bagi masyarakat petani di Tanggamus. Yang lain terhadap akses keuangan, karena tadi saya lihat banyak perbankan di sini. Katakanlah dari Bank Himbara, dari Bank Daerah, Bank Lampung, dari BPRS, agar berkenan memberi kemudahan terhadap pengajuan KUR bagi peternak. Setuju tidak, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, masih dibutuhkan lebih banyak lagi usaha pengembangan ternak daging. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang merugi. Hanya permasalahan tadi, penyakit, pakan, waktu. Nah, terkait pengembang tumbuhkan, produktivitas dan produksi ternak, silahkan dengan metode alami, ya, dengan kawin alami, atau ditingkatkan dengan menggunakan mantri IB, proses inseminasi buatan. Ya, itu bukan hal yang baru, sudah lama. Tinggal bagaimana nanti pemerintah, CQ, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Pak staf ahli, ya, Pak Dadin, Pak Dadan, tolong bantu, Bapak kan sudah lama di peternakan, bagaimana menciptakan mantri-mantri IB baru yang bersertifikat. Mantri IB yang bersertifikat itu dia tahu bagaimana dia menyuntikkan stru itu ke baik kambing atau sapi melalui proses kawin buatan. Bagaimana di Tanggamus terpenuhi kebutuhan rasio mantri IB yang bersertifikat. Seorang mantri itu tahu kapan kambing dan sapi betina itu birahi. Itu tahu, itu ada ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur thank you dari informasi tadi. Selanjutnya kita selesai bazar kurban pada kali ini ya. Halo, Pak Mulyadi, Pak Ibu kita ya, dan kepala dinas yang lain, yuk monggo satu persatu diperhatikan, satu persatu dilihat mana cocok ya. Yuk pilih yang model apa Bapak Ibu semuanya, yang rangon, yang PX, yang bur ya. Selain dari para peternak dari lingkungan luar Campang, yang di sini ada peternak dari yang punya wilayah ya, yang punya Campang, ada dari Cilabuan, Kurbannya ditemui masing-masing. Punya Mas Kun lihat ya, 4,5 juta tuh, jutanya tuh, ya tuang rumah juga. Yang sapi ya, sapinya duduk di sana. Kalau sarapan nanti langsung kirim ke Lumbaya. Pak PJ ada 2 sapi di utama Pak PJ ya. Ayo semuanya. Masih PE, pecantan PE. Iya, oke. Boleh pantai Cirebon. Diam. Nggak bisa dia, galak. Mengerikan. Berapa ini? Oke. Ya, silakan. Udah ada pejabat yang konsumsi ya, udah transaksi. Oke. Alhamdulillah, banyak produk kita sudah transaksi. Ya, yang lain mana? Kalau jelas yang lain ya. Ibu silakan dikunjungi satu persatu. Ya. Pak, Bu Camat Jumbo, Bu Camatku mana ya? Dari Campang juga ya. Nah. Ini juga Pak, depan sini Pak ada belah, nggak kalah besarnya, nggak kalah gagahnya. Iya, nanti kita mau tamat aja awalnya dulu, Pak.
Sabura itu ya ini tuh. Ayo terus Pak, itu kalau dagingnya luar biasa Pak, bulat. Yuk, Pak Kepala Dinas satu persatu dilihat, yang super, yang standar, ekonomisan, yang istimewa, pokoknya semua tersedia di Bazar Sampang Sebotang kali ini. Oke Pak, badan gede. Ada tambahan juga. Saya buka harga 7,5 juta. Yuk sekarang Bapak Dinas, mohon dilirik, ayo dinego. Terus nanti ada uang kapal orang payu, banget. Ayo Pak, ayo Dinas yang lain. Belas nih. Oke, yuk semuanya dikunjungi satu persatu lebih dahulu. Gak harus kepala dinas, dinas-dinas yang lain. Pak PJ tadi yang janji untuk beli 1 ekor sapi, di ujung sana ada 2 ekor yang luar biasa, super pokoknya. Pak Sugi, gimana Pak Sugi? Udah laku berapa ekor Pak Sugi? Wah, luar biasa 6 ekor. Yuk silakan semuanya Bapak. Oke, yang penting ditinjau dulu semuanya. Pak Irfan yang dari Kisteman Mas Irfan, luar biasa, kepala merah juga. Ini yang pernah tawar dulu ya. Udah laku. Oke, alhamdulillah ini salah satu ternak dari rekan kita yang mau berpondok mati. Mbak, kalau laku berapa Mbak? Nah ujung, laku berapa Mbak? 4 juta, luar biasa. Berapa lama ini? Berapa tahun? Yang mana yang beli sana Mbak? Kepala Dinas Pertanian, luar biasa. Terima kasih Dinas Pertanian. Punya Pak Supres, luar biasa ini. Ini ciri khas domba nih ya, gebel nih ya. Yuk silakan yang suka ras domba, ada 2 ekor yang luar biasa. Yang mana Pak? Ini ras domba buka ekor berapa Pak Supres? 3 juta, 2 ekor kita bayari. Oh 1 ekor. Ternyata 3 juta 1 ekor ras domba luar biasa. Wis tak atur bangke waktuku, isih wae kalah karo mantanmu. Saketene rasa usahamu kok aku ra iso nganteni dene uripku. Monopati Pak, berternak itu menyenangkan kalau kepala dinas dan Pak BJ-nya belanja. Kurang gagah piye ngene Mas Toto. Gede dhuwur lemu ginu-ginu. Arep golek daging apa ora golek apa? Kurang gagah piye ngene Villa Boy, sangat meyakinkan patoke. Ayo. Dipilih, dipilih. Ayo Pak, dihitung-hitung semuanya seperti saran dari Bapak PJ.